Apakah kalian tahu, dulu di Nusantara pernah terjadi pertempuran hebat antara pasukan VOC dan pasukan Mataram. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran antara Jepekun versus Sultan Agung. Jadi pada saat itu, kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung. Ia mempunyai cita-cita, yaitu ingin mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Ia sangat menentang keberadaan VOC yang terus-menerus melakukan monopoli perdagangan, sehingga membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Selain itu, ada beberapa alasan Sultan Agung ingin menyerang Batavia, yakni tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Hal inilah yang melatar belakangi pasukan Mataram melakukan penyerangan kepada VOC di Batavia. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Tumenggung Baureksa dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC pada tanggal 22 Agustus 1628 yang pada saat itu dipimpin oleh Jepekun. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi kompeni VOC terus menghalang-halangi sehingga pertempuran tidak dapat terhindarkan. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram yang lain berdatangan dari pasukan yang dipimpin Tumenggung Surah Agul-Agul yang dibantu Kiai Dipati Mandura Reja dan Upasanta, dan datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat, namun karena kekuatan persenjataan VOC lebih unggul, sehingga pasukan Mataram dapat dipukul mundur dan penyerangan terhadap VOC gagal, dan menyebabkan Tumenggung Baureksa gugur. Tak cukup sampai di situ, Sultan Agung belajar dari kesalahan dan segera mempersiapkan serangan kedua. Serangan kedua ini dipimpin oleh Tumenggung Singaranu Kiai Dipati Juminah dan Dipati Purbaya di tahun 1629 dengan meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Namun, informasi persiapan tersebut diketahui oleh VOC. VOC pun mengirim kapal perang dan berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram dan 400 rumah penduduk dan sebuah lubung beras. Pasukan Mataram pantang mundur dan terus berusaha mengepung. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Namun, pasukan Mataram gagal menghancurkan benteng Bommel. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa Jepekun meninggal. Hal ini membuat pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Pada keadaan genting ini, pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatannya. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih lengkap, pasukan Mataram semakin melemah, dan akhirnya penyerangan kedua pun juga gagal. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. Namun, Sultan Agung yang cerdas itu menggunakan diplomasi. Melalui diplomasi itu, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Sayangnya, semangat Sultan Agung dalam memerangi VOC tidak diwarisi oleh Sunan Amangkurat I. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah dan akhirnya dikendalikan oleh VOC. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Peperangan hebat antara pasukan Mataram versus pasangan